the spotlight again, this time through innovations that combine classic flavor and modern touch. One example is kue pancong, which used to be a home snack with several tastes and a texture typical of grated coconut, transformed into a culinary that is more attractive to the promising younger generation. Various toppings such as cheese, chocolate, and ice cream top. From a traditional food now transformed into the modern favorite among the youth. This is the story of Pancong Pantura, a unique culinary innovation from the city of Madiun. Strategically located right in front of Madiun Station, Pancong Pantura introduced a trend semi-cafe concept. With a cozy ambience and Instagrammable setting, it serves pancong with a variety of tempting flavors. From classic options like original and choco milk to modern favorites like Nutella, Ovomaltine, Biscoff lettuce, and even Silver Queen. It's served with a modern presentation, perfect to enjoy with a cup of coffee or tea while hanging out. So, if you are in Madiun, don't miss out on Pancong Pantura. That's the new twist on the timeless classic revived from the modern crowd. Curious about the atmosphere and culinary flavor in this place? Let's follow the live coverage of our colleague Revina, who is ready with a review of the place. Thank you, Vita, from the studio. And now I'm in the Pancong Pantura Madiun, especially in the Madiun station. And there is inspiring story about the Pancong Pantura from the traditional cake into the semi-cafe concept modern. And I'm into the owner of Pancong Pantura. Baik, saya sedang berada di Pancong Pantura bersama Mas Chandra. Jadi yang pertama, apa yang membuat motivasi untuk menciptakan konsep Pancong Pantura sebagai semi cafe di rumah atau konsep modern? Karena awalnya kan kue pancong tradisional. Iya. Kalau semi modern berarti kayak di ruko kayak itu ya. Kan kalau kita lihat kan kebanyakan kalau pedagang kue tradisional itu ya minimal banget upgrade-nya ke good ya. Nah itu saya mencoba di kedai karena ya pengen mengupgrade dari produknya itu sendiri, dari tradisional ke naik level kayak gitu. Itu pertama. Terus kenapa kok memilih ruko, karena biar lebih ini aja sih, kayak lebih apa ya, lebih proper aja untuk kita jualan. Apalagi kalau yang di stasiun ini kan tempatnya memang eman gitu, kalau misalnya hanya stand kayak kontainer gitu, sementara lalu lalang. Jadi saya juga ngasih varian minuman seperti itu, bisa buat nongkrong juga. Yang kedua, bagaimana menggabungkan tradisi kue pancong yang tradisional dengan konsep modern? Jadi kebijakannya gimana? Sebenarnya kan memang awalnya melihat dari bisnisnya ya. Kalau misalnya produknya itu sendiri, kayaknya kayak kalau misalnya apa ya yang kira-kira produk yang enak, apa namanya, terkenal, cuman itu masih bisa dikasih sentuhan yang modern ya gitu. Nah, biar menarik juga betul. Jadi karena riset ini nggak nemu akhirnya ketemulah kue pancong ya. Terus kue pancong ini kayaknya kalau misalnya dikasih varian-varian yang lebih modern kayak ya Silver Queen, Biscoff, Ovomaltine kayak gitu kan. Nah, kita coba menarik dan enak, ya udah secara bisnis itu oke lah, dibanding kayak roti bakar itu sudah banyak roti bakar, martabak gitu lah. Ini kita biar lebih apa ya, khusus gitu.
Yang selanjutnya, apa yang membuat pancong Pantura unik dibandingkan yang pancong-pancong lain? Lebih unik. Maksudnya yang membedakan pancong teman yang lain. Yang lain ya, sebenarnya sama aja sih teman-teman penjual pancong yang lain juga oke menurut saya. Cuman mungkin namanya ke-branding itu kan terus-menerus ya, kita sama belajar ya. Jadi kayak dari hanya kue tradisional kita kasih sentuhannya modern, banyak varian, kemudian juga brandingnya itu kita bagusin ya, apa ya, nama kayak betul kayak kita kan di sini kayak punya anak ya, jadi sosmednya kita perbaikin, kita bagusin, nanti apa ya, ya pokoknya kita tonjolin semuanya lah, dari tempat, dari pancongnya itu sendiri, dari sosmed dan lain sebagainya, banyak itu kita mungkin kita lebih fokus di brandingnya. Makanya kenapa kok kalau kenapa kok Pancong Pantura lebih ini ya, mungkin dari effort kita brandingnya ini. Selanjutnya, tantangan terbesar apa yang dihadapi selama membangun Pancong Pantura ini? Tantangannya banyak sekali sebenarnya ya. Kesan mungkin. Ya kalau berkesan karena kan kita bukanya kan pandemi ya, itu kan PPKM, terus daya beli masyarakat juga kecil ya itu ya, terus buru-buru orang beli makan keluar itu kan jaga jarak, stay at home kan. Nah ya itu tantangan yang luar biasa sih, cuman karena kita bisa melalui itu ya alhamdulillah, malah kita bisa ngegas kalau itu sudah selesai. Kita sekarang fokusnya di ngejar daya beli masyarakat sudah oke, terus kita juga ngejar brandingnya itu biar lebih bisnisnya itu lebih tumbuh lagi. Bagaimana Anda memilih lokasi yang tepat di sini? Dulu awalnya gimana kok bisa di sini? Ini apa namanya, sebenarnya di Ponorogo juga bagus, dia kuliner juga oke. Cuman kan di situ kita joinan ya, maksudnya joinan itu di situ ada produknya, bukan hanya pancong gitu, ada 2 brand, saya sama rekan. Jadi kenapa betul, jadi saya nyari lokasi yang benar-benar bisa saya fokus gitu, jadi pure saya sendiri, saya urus sendiri biar kita fokus untuk ngebangun gitu. Kalau 2 kan kadang saya pengennya gini terus rekannya kayak gini kan nggak match, akhirnya ya udah stuck. Jadi saya memilih kreatif baru, kebetulan di sini disewakan, alhamdulillah ternyata juga strategis. Kalau target pasarnya kira-kira siapa? Atau kalangan semua umur? Sebenarnya semua ya, kalau misalnya pancong itu sebenarnya semua kalangan ya, cuman nah awalnya itu malah kita lempar ke market, terus kita lempar ke market. Nah kita nggak tahu nih ini sebenarnya nanti marketnya siapa gitu, tapi ternyata kan memang semua kalangan sebenarnya suka, cowok, cewek, Gen Z, kadang yang mama, anak kecil kayak gitu ya, tak cuman kalau mayoritas sih Gen Z tetap. And that's for the inspiring from Papaya, and back to the studio kita. The transformation of kue pancong is proof that Indonesian traditional culinary has a great potential to be developed. That's all for our program. I'm Novita. Excuse myself.